Di game ini, tim yang menang adalah rekor SM tidak terkalahkan dihentikan oleh Dewa United. Prawira hampir saja kecolongan dan kalah di detik-detik akhir. Penasaran? Simak terus reviewnya. Halo Sobat Basket, di video kali ini gue mau bahas IBL minggu ke-1 kemarin. Dari prediksi gue, ada Bali United, Raja Wali Medan, Satria Muda, dan Pelita Jaya yang menang. Pelita Jaya berhasil balaskan dendamnya di musim kemarin. Yang pertama ada Bali United versus Amarta Hang Tuah. Bali United. Di awal-awal, Bali United emang langsung ketinggalan jauh sama Amarta. Mungkin kaget kali ya, pemain Amarta pada nyala semua. Tapi Bali United gak mau ngecewain pendukungnya yang udah hadir, datang langsung ke stadion. Dan benar aja, pelan-pelan Bali United bisa imbangin skor dan baca permainan Amarta. Bali United juga mengejar dengan drive-nya dari garis free throw maupun 3 point atau 2 poinnya. Beralih ke Amarta Hang Tuah yang tampil mengejutkan banget di awal musim ini. Di menit awal udah langsung tancap gas buat ninggalin tuan rumah Bali United. Gue ngelihatnya sih yakin banget dari cara permainannya. Shootan 3 pointnya lagi manjur banget dan wangi banget. Tapi di babak kedua Bali United udah coba imbangin. Di situ gue ngelihat Amarta jadi agak kesulitan dan kayaknya kepercayaan dirinya langsung berkurang. Menurut gue ini game pembukaan yang seru di IBL 2024. Dan emang di minggu pertama ini rata-rata gamenya seru. Sayang untuk dilewatkan untuk Sobat Basket. Dari game ini menurut gua Bali United kayaknya emang telat panas aja. Dan Amarta mungkin jadi hilang momentum pas Bali United udah bisa ngimbangin skor. Tapi menurut gua kedua tim nunjukin rasa kompetitifnya dan pengen menangnya. Selanjutnya ada Pacific Cesar dan Raja Wali Medan. Pasifik main di kandang untuk pertandingan pembuka musim ini harus tunduk dari tim tamu Raja Wali Medan. Di game ini, gue ngerasa Pasifik terlalu bertumpu kepada dua pemain asingnya. Dan bener aja, di babak ketiga, gue merasa Pasifik kecolongan dan yang buat Pasifik harus kedodoran dari skornya. Tapi di babak keempat, ini tim salut sih bisa coba mendekatkan jarak dan berasa di babak keempat kolektivitas dan semangat juang area-area Pasifik buat menangin game ini. Tapi sayangnya masih belum sanggup untuk mengejar Raja Wali Medan yang sudah terbang meninggalkan skor dari Pacific Cesar. Raja Wali Medan. Ini pemain asingnya Raja Wali Medan udah gas banget dari menit-menit awal. Walaupun main di tandang bukan berarti menurunkan mentalnya. Terlihat dari semangat para pemain asingnya menularkan kepada pemain-pemain lainnya dan bisa terus menjaga keunggulan sampai dengan akhir laga. Di game kali ini sangat disayangkan Pasifik harus kehilangan kesempatan kemenangan pertamanya di musim ini. Tapi menurut gua perjuangannya dan permainan-permainannya patut diacungin jempol sih buat pemain Pasifik. Tapi mungkin kedepannya kolektivitas bisa dimainkan dari awal sampai dengan akhir. Dan Raja Wali Medan ini tim mengejutkan sih, sebagai tim baru bisa kasih kejutan di game pertamanya di musim baru IBL 2024 ini. Gue sih berharap tim ini bisa berbicara banyak di musim ini untuk kasih perlawanan sama tim-tim besar juga. Selanjutnya ada Satria Muda versus Borneo Hornbills. Satria Muda. Di game ini, gue ngerasa tampil dengan powerful dan PD yang maksimal. Main di depan pendukungnya, dan kali ini bukan main di home base biasanya mereka, di Britama Arena, tapi main di Hall A GBK Senayan. Ya, SM dengan punggawa barunya, ada Abraham Damar, Jared Shaw, dan Davis, bermain dengan solid. Berasa ini tim kayak udah dibangun lama, padahal baru beberapa bulan saja. Di game ini, menurut gue, SM tahu kapan harus gas dan harus kendorin permainannya. Di game ini, gue nonton langsung. Jangan lupa mampir di link yang ada di atas ya, buat lihat gimana keseruan nonton IBL langsung di Hall A GBK Senayan, Jakarta. Borneo. Di sini gue merasa tampil cukup percaya diri, memberikan perlawanan ke Satria Muda. Dan buat Satria Muda, kerepotan di akhir-akhir babak ketiga sampai pertengahan babak keempat. Tapi gue merasa di sisi Borneo malah sebaliknya dari Satria Muda, dimana dari sisi permainannya seperti kurang solid dan kolektivitas.
aktivitasnya. Di sini gue berharap Jamar bisa kasih penampilan terbaiknya, tapi kayaknya Jamar masih harus bangun chemistry sama tim barunya ini. Di game ini gue angkat topi lah buat Agam, keren banget mainnya, ngotot banget. Semoga bisa terus konsisten lah ya. Dari game ini gue lihat Satria Muda udah siap sih buat ngarungin musim ini dengan personil barunya, dengan dinakodai oleh pelatih baru dari Spanyol. Dan buat Borneo, untuk di game pertama menurut gua masih kurang maksimal. Mungkin kalau lebih maksimal lagi, gamenya bakal ketat sih di babak-babak akhir. Selanjutnya ada Prawira versus Pelita Jaya. Hari pertama IBL ditutup dengan pertarungan dari kedua tim di final IBL 2023. Langsung aja kita bahas. Di game ini, asli gue lihat para IBL fans atau sobat basket penuhin Gor Citra Arena. Dan emang game ini sama sekali nggak boleh dilewatin. Dari kedua tim tampil dengan kegarangan masing-masing. Kita bahas Prawira dulu deh. Prawira langsung keluarin senjatanya dengan menurunkan pemain-pemain terbaiknya dan 2 personil asing barunya. Bener aja, di game ini bener-bener saling balas-balasan poin dan membuat tensi game ini semakin panas. Gua merasa di game ini Prawira pun udah kasih penampilan terbaiknya di depan pendukungnya walaupun kalah. Pelita Jaya datang dengan membawa banyak pentolan-pentolannya. Salah satunya membawa pentolan Prawira sebelumnya, yaitu Reza Guntara. Pelita Jaya pengen balaskan dendamnya di tahun lalu, dan bener aja PJ bisa menangin game ini. Walau main di depan full pendukung Prawira yang militan, tapi nggak gentarkan mental dari para pemain PJ. Di game ini, pemain PJ gua ngerasa mainnya bagus semua, tapi memang harus gua akuin otak dari kemenangan Pelita Jaya ini adalah Anthony Bin Junior. Pemain ini benar-benar bisa ngatur PJ untuk bisa menangin game ini dengan visi bermainnya. Ini game emang pasti yang ditunggu-tunggu para sobat basket, dan emang nggak nyesel nontonnya. Mau nonton langsung ataupun dari video.com, menurut gua kedua tim emang udah suguhin permainan terbaiknya. Di game ini, tim yang menang adalah tim yang bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan sendiri dan siap untuk manfaatin kesalahan dari tim lawan. Setuju nggak? Kalau menurut kalian, Prawira kenapa bisa kalah di kandang sendiri ya? Tulis di komen deh. Selanjutnya, di minggu pertama, di hari kedua, ada Bali United, Tangerang Hawks, Dewa United, dan Prawira Harum Bandung yang menang. Prediksi gua benar semua nih. Tapi di hari ini ada kejutan juga sih, yaitu Dewa United bisa ngalahin Satria Muda. Langsung aja kita bahas pertandingannya. Selanjutnya ada Bali United versus Bima Perkasa. Bali United kembali sama seperti di hari sebelumnya, telat panas. Mungkin Bali United juga mempelajari sama seperti lawan Amarta kemarin. Di halftime kedua bisa kembali ambil alih permainan dan bermain dengan nyaman sampai laga berakhir. Gua merasa Bali United di ruang ganti sebelum masukin babak ketiga udah nemuin strategi ampuh untuk lawan Bima Perkasa. Dan akhirnya bisa dapat amankan kemenangan 2 kali di kandang. Salut deh buat para pemain Bali United. Semoga solidnya tim ini bisa dipertahankan sampai di minggu berikutnya. Buat Bima Perkasa, ini tim sama seperti Amarta, dikasih angin dulu sama Bali United atau gimana ya? Di first half main bagus banget dan membuat Bali United jadi mati kutu. Tapi ya sayangnya gak pertahanin lama, cuma sampai babak kedua aja. Setelah itu Bima Perkasa kayak gak tahu gimana cara cetak poin setelah disamakan dan disusul poinnya sama Bali United. Bima Perkasa sudah tidak bisa kasih perlawanan lagi dan hanya bisa mencetak 11 poin dari setelah babak kedua. Sangat disayangkan sih, apa penyebab Bima Perkasa seperti tidak punya gairah untuk memberi perlawanan Bali United. Dari game ini, Bali United masih bisa nunjukin kualitas timnya dan masih tangguh untuk kedua lawannya di minggu ini, yaitu Amarta Hang Tuah dan Bima Perkasa. Lanjutkan Bali United tren positif ini sampai akhir musim. Kalau buat Bima Perkasa harus buru-buru benerin sih, ini kenapa timnya. Memang materi tim Bima Perkasa ini dengan pemain-pemain baru, tapi harus segera memperbaiki timnya. Kalau seperti ini bakal sulit sih buat bersaing di IBL musim ini. Semoga Bima Perkasa bisa nemuin permainan terbaiknya di minggu depan. Selanjutnya ada Pacific Cesar versus Tangerang Hawks. Pacific harus menelan kekalahan keduanya di kandang dengan para tamunya. Menurut gua, Pacific
kali ini berbeda dari hari kemarin, di mana tim ini bermain sangat bagus sejak awal laga dan bermain sangat kolektif. Terlihat nih pemain-pemain lokalnya seperti Dava dan Aven bermain lebih lepas dan nyaman, bisa beri tekanan ke Tangerang Hawks sampai dengan babak keempat pertengahan. Tapi sayangnya nggak bisa dipertahanin sampai dengan akhir laga. Kalau untuk Tangerang Hawks, ini tim gue lihat main dari awal laga udah tenang aja sih walaupun ketinggalan. Apalagi pemain Xavier Alexander, dia bikin tim ini tenang dan kayak berasa yakin kalau bisa ambil kemenangan. Tim ini terlihat juga kekompakannya menurut gua sih. Dengan adanya Xavier Alexander, ini buat pembeda di tim ini. Kalau menurut gua, Tangerang Hawks bakal selalu bertumpu pada Xavier Alexander dalam visi bermain untuk menaklukkan lawan-lawannya. Gua ngerasa harusnya Pasifik di game ini bisa ambil kemenangan dengan tampil yang bagus seperti di babak-babak awal. Tapi sayangnya, seperti pas udah kekejar poinnya, pemain-pemain Pasifik seperti membeku dan mengakibatkan Pasifik jadi bermain cuma dengan 2 pemain asingnya. Buat Tangerang Hawks, tim ini bakal jadi kuda hitam kalau misalkan konsisten kayak gini terus. Bermain tenang walaupun dalam keadaan tertinggal. Ini mental yang harus ada setiap pemain Tangerang Hawks sih. Selanjutnya ada Satria Muda versus Dewa United. Satria Muda harus merelakan satu kekalahan di kandangnya di musim pertamanya di IBL 2024 oleh Dewa United. Menurut gue, Dewa United masih jadi sebuah batu kecil yang membuat SM harus tersandung. Sama seperti di musim lalu di IBL 2023, rekor SM tidak terkalahkan dihentikan oleh Dewa United. Bener nggak menurut kalian? Kalau ada yang ingat, coba tulis di komen deh. Musim kapan pas SM tidak terkalahkan dan rekornya terhenti pas lawan Dewa United? Buat di game ini, gue lihat SM berikan penampilan terbaiknya. Dan menurut gue, semua pemain udah jalanin strategi dari pelatih Manuel Garces. Tapi kayaknya ada faktor kebocoran di rebound yang SM tidak bisa menambal kebocoran tersebut. Dewa United di musim ini memang beda. Dan kita lihat sendiri gimana kapasitas dari para pemain asingnya. Di sini gue bukan bangga-banggain Dewa United, tapi kalau menurut gue, Dewa adalah tim yang paling siap dan serius untuk musim ini. Dewa United dengan komposisi timnya saat ini, gue merasa seperti paket komplit. Dari mulai point guard, shooter, maupun rebounder. Ditambah tim ini, gue rasa selalu melihat pemain-pemain muda masa depan. Pemain yang bagus tapi kurang menit bermain, dan respeknya selalu ada pemain veteran di tim ini. Tapi selalu dibutuhin kontribusinya, bukan sekedar masuk roster. Di game ini bener-bener Dewa United kasih kejutan banget sih di awal musim ini, dan SM sebenarnya juga mainnya bagus. Cuman menurut gue penyebab SM kalah karena dari sisi reboundnya, dan mungkin karena satu pemain Satria Muda baru main pertama pas lawan Borneo kena cedera. Jadi SM kekurangan amunisi untuk sisi reboundnya, dan terdapat beberapa miskom saat momen Caleb dapat counter 2 kali layup bebas sendirian. Overall, ini pertandingan sangat nikmat buat ditonton sih. Selanjutnya yang terakhir, di minggu pertama, ada Prawira Harum versus Ksatria Bengawan. Prawira di game keduanya main di kandang, gue ngerasa Prawira tampil percaya diri dan yakin untuk menang. Tapi ternyata Ksatria Bengawan beri perlawanan yang membuat Prawira harus bermain dengan mode lebih serius di game ini. Prawira hampir saja kecolongan dan kalah di detik-detik akhir. Tapi beruntung, Dan Milner bisa menyelamatkan Prawira dari kekalahan dengan aksi freestyle-nya dan mendapatkan N1. Ksatria Bengawan, ini tim baru dengan wajah-wajah personil yang lama atau tidak asing lagi buat sobat basket. Pasti udah pada tahu semua nama-nama dari para pemain Ksatria Bengawan. Tim ini menurut gua energi positifnya sangat berlebih sih, dan semangat dari semua pemain juga benar-benar patut diacungin jempol yang membuat tim ini solid walaupun bisa dibilang ini tim kuda hitam juga. Tapi sangat beruntung Ksatria Bengawan mendapatkan pemain asingnya yaitu Kentrell Batley dan Tyre John. Dua pemain ini bisa bantu Ksatria Bengawan dari sisi poin dan reboundnya. Tapi gue juga angkat topi buat para pemain lokalnya yang bisa jadi support dua pemain asingnya. Di game ini gue ngerasa Ksatria Bengawan bisa kasih perlawanan ke Prawira karena beberapa faktor yang diunggulkan, dimana Ksatria Bengawan belum bermain
bermain, dan Ksatria Bengawan bisa lihat permainan Prawira seperti apa. Tapi sepertinya Coach David Singleton bisa menahan gempuran-gempuran dari anak-anak Ksatria Bengawan dengan tangan dinginnya melalui strategi-strateginya. Respektif buat kedua tim, udah kasih permainan yang benar-benar bikin kita sebagai penikmat basket terhibur. Masih banyak dan masih panjangnya musim IBL 2024 ini. Jadi buat kalian sobat basket, biar nggak ketinggalan dengan update dan review IBL, pencet dulu tombol subscribe-nya biar tetap terupdate tentang IBL 2024 ini. Sampai ketemu di review minggu selanjutnya ya. Thank you, bye-bye.